minta petunjuk. Ini customer pun menangis-nangis trauma ini, dipukul sama driver. Minta petunjuk bagaimana ini. Di dekat kampus UIN Samata. Baru driver datang lagi, marah-marahi lagi, dia lewat lagi di sini. Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gue harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawannya. Oke, di konten video kali ini gue ingin mereaction pemukulan terhadap customer ojek online ya, yang terjadi di luar dari DKI Jakarta tentunya. Tapi di sini gue ingin mereaction banyak komentar-komentar dari video tersebut itu yang berkomentar, kok ada driver Gojek yang seperti itu, kok ada driver Gojek yang arogan, sampai kemana-mana lah istilahnya ngawurnya komentar-komentar beberapa netizen yang mengomentari video tersebut. Intinya pandangan netizen terhadap driver ojek online ini, bahwa driver ojek online ini buruk, tidak baik-baik saja. Nah, di sini gue ingin mereaction. Poinnya di sini gue tidak mendukung driver Gojek ini atau driver ojek online ini. Jadi apapun bentuknya kekerasan, buat gue itu tidak baik-baik saja atau tidak dibenarkan kawan-kawan. Tapi yang gue ingin komentarin di sini adalah kekesalan. Gimana kalau seandainya kalian jadi driver ojek online ini? Kalian sudah menjemput jauh-jauh, tapi titiknya salah. Nah, biasanya ada juga customer yang memang gaptek ya, gue bilang ya. Pak, saya sudah sesuai titik, ternyata titiknya tidak sesuai. Nah, dia cuma kasih alamat jalan ini. Iya, kalau driver ojek online-nya orang situ, dia tahu lokasi yang disebutkan. Tapi yang namanya driver ojek online pasti mengikuti aturan GPS atau aturan map, di mana kita dibayar sesuai aplikasi, sesuai map ya. Nah, ingin gue komentari di sini. Jadi pemukulan terhadap customer oleh driver ojek online di sini itu terjadi akibat dibatalkannya orderan driver ojek online ini oleh customer, sehingga emosi lah yang keluar terhadap driver ojek online ini. Kita nggak tahu dia punya masalah di rumah kah, dia punya masalah sama keluarga kah, atau sama teman-temannya, kita nggak pernah tahu. Tapi yang namanya ketika memang kita menjemput customer dan itu dibatalkan, tentunya gue sebagai driver ojek online pernah mengalami hal yang sama dan kesal, memang kesal sekali. Apalagi jemputnya 3 kilo, 5 kilo. Nah, itulah yang memang ingin gue respon kawan-kawan. Siapa yang nggak kesal gitu loh. Tapi salahnya driver ojek online ini melakukan pemukulan. Nah, yang ingin gue reaction di sini itu aplikatornya, bahwa ketika customer ojek online ini membatalkan orderan, maka tidak ada yang didapat oleh driver. Contoh, menjemput 3 kilo, 5 kilo, tiba-tiba sesampainya di titik dibatalkan, tentunya bahan bakar yang kita gunakan untuk menjemput ini nggak gratis, atau bukan air yang memang kita ambil dari kali, dari sumur dan sebagainya. Tentunya kita beli bahan bakar pakai bensin ya. Nah, ketika dibatalkan oleh customer orderan ojek online, maka driver tidak mendapatkan apapun. Tentunya itu sangat merugikan. Nah, di sini yang ingin gue sampaikan, harusnya aplikator itu menerapkan biaya pembatalan. Gue sudah berulang kali sebenarnya menjelaskan hal ini, atau di konten video YouTube ini, bahwa seandainya pembatalan itu dikenakan sanksi atau dikenakan biaya pembatalan, gue yakin ini akan sedikit mengurangi tingkat cancelan atau pembatalan yang dilakukan oleh customer. Artinya aplikasi ini tidak dijadikan mainan, tidak dijadikan seenak udah lu untuk memesan tiba-tiba lu batalin, dimana kita menjemput pakai bensin bukan pakai air, tapi lu ngebatalin seenaknya aja gitu. Nah, apapun bentuk memang kekerasan yang dilakukan oleh driver ojek online ini, gue tidak setuju kawan-kawan. Tapi yang namanya emosi ya itulah, seperti itulah yang terjadi. Dan tidak semua driver ojek online melakukan kekerasan di setiap orderan yang memang dibatalkan. Tentunya kita akan mengelus dada dan kekesalan lah yang akan terjadi. Gue tidak setuju ya ada pemukulan, tapi yang ingin gue respon, inilah bentuk kekesalan driver ketika kita menjemput orderan, tapi sampainya di titik penjemputan orderan kita dibatalkan gitu loh. Jadi
Tidak adanya biaya pembatalan menurut gua akan sangat merugikan pihak mitra driver tentunya. Seperti yang gue bilang tadi, kita sudah jauh-jauh menjemput, sudah macet-macetan 3 kilo, 4 kilo menjemput, nggak taunya sampai di titik penjemputan orderan kita dibatalkan. Tentunya sangat emosi, tentunya gitu loh. Nah, harusnya aplikator menerapkan biaya pembatalan 5.000 ke atau 10.000 ke, biar tidak ada lagi yang dimainkan, biar tidak ada lagi pembatalan-pembatalan yang dilakukan seperti itu. Nah, gue akan kasih contoh. Ada beberapa kali gue mendapatkan orderan, gue sudah mendapatkan orderan, tetapi setibanya gue di titik penjemputan, dia bilang kepencet pak. Logikanya kepencet itu nggak mungkin ada tujuannya, ada notifnya, nggak mungkin menurut gue. Nah, inilah yang memang gue sangat sesalkan terhadap aplikasi yang gue pakai saat ini, Gojek ya. Jadi sering banget gue mendapatkan orderan yang dibilang kepencet pak gitu loh, dimana gue jemputnya jauh-jauh kawan-kawan, tiba-tiba gue harus putar balik lagi, dan apa yang gue dapat hanya kesal lah, hanya emosi lah. Tapi ya untungnya memang gue sudah banyak lah mendapatkan berbagai macam karakter-karakter customer yang dari menyebalkan, yang baik, yang sabar, yang sopan dan sebagainya. Artinya gue sudah dibentuk untuk menjadi orang yang sangat sabar. Tapi kadang-kadang memang kita suka kesal gitu loh, kesal sama customer yang memang menyebalkan. Ya seperti contoh yang memang terjadi di luar kota Jakarta ini gitu loh, dimana customernya salah naruh titik penjemputan, yang mungkin karena terlalu lama menjemput, akhirnya customer tersebut dipukul yang infonya gue dengar katanya dipukul di bagian sini. Ya terlepas dari dimanapun driver ojek online ini memukul, artinya gue sangat tidak setuju kekerasan yang dilakukan oleh driver ojol ini kepada customer, apalagi customernya perempuan. Sangat tidak setuju sekali kawan-kawan. Tentunya gue bisa memahami gimana rasanya ketika kita sudah jauh-jauh menjemput dibatalkan. Gue bisa ngerasain. Jadi kalian mungkin juga, seandainya kalian ada di posisi driver ojek online ini, kalian akan merasakan hal yang sama. Dan tentunya gue tidak setuju dengan apapun bentuk pemukulan atau bentuk kekerasan ya kawan-kawan ya. Jadi inilah yang memang kita alami di lapangan, dimana tidak adanya biaya pembatalan, itu yang membuat kita emosi, itu yang membuat kita susah untuk meredam kekesalan. Akhirnya ya berbagai macam bentuk reaksi mitra-mitra driver, dari kesel, emosi, sampai terjadi pemukulan seperti inilah gitu loh. Tapi yang ingin gue pesankan di sini, ya kalau kalian jadi driver ojek online, kalian harus banyak-banyak sabar. Solusinya apa untuk orderan yang semacam ini? Artinya harusnya pihak aplikasi menerapkan biaya pembatalan, menerapkan biaya cancelan, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang memang mengecewakan mitra driver, hal-hal yang membuat kita merasa kecewa, hal-hal yang membuat kita merasa marah karena kita menjemput customer itu menggunakan bensin. Terbayang nggak kalian, kita jemput 3 kilo sampai di titik penjemputan tiba-tiba dibatalkan. Bensin yang dihitung dari titik kita dapat orderan sampai ke penjemputan itu kurang lebih ya habislah beberapa ribu rupiah itu ya. Jadi harusnya aplikasi menerapkan biaya pembatalan, dan biaya pembatalan ini gue jamin akan mengurangi tingkat orang untuk membatalkan atau meng-cancel orderan. Oke, itu aja mungkin reaksi di video kali ini. Tetap semangat, salam satu aspal.